kok nggak bisa sih gitu kan. Wah udah pokoknya udah sepaneng banget kan. Gue praktekin lah cara yang diajarin dari workshop 1 kali itu, and it works gitu loh. Baru 1 kali tuh gitu. Mas Rosa tuh bilang ya kamu harus ngalamin. Gimana kamu tahu anakmu tuh kesusahan apa enggak kalau kamu nggak ngalamin? Oh my god, deng, bener juga ya. Ya, harusnya dia menghormati anak sama dengan dia menghormati orang dewasa. Gitu loh. Itu menurut gue simpel banget. Itu salah satu prinsip dasar Montessori. Prinsip dasar banget gitu loh. Montessori itu sebenarnya apa sih? Apakah it's a brand, it's a philosophy, it's a method, what? Hegi. Hai. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ketemu lagi kita yang kemarin. Oke loh Gi. Alhamdulillah. Responnya. Jadi diundang lagi. Bener ya Pak Produser? Ada. Bener. Alhamdulillah. Datang lagi. Ada thank you loh, gunanya. thank you. Kali ini temanya kalau kemarin kita udah pilih-pilih sekolah. Kali ini sebenarnya idenya dari Arinda. Arinda yang nggak bisa datang hari ini karena tiba-tiba sakit tenggorokan. Sangat fancy ya penyakitnya. Jadi gini, dia bilang, Mbak, kenapa ya gue belakangan dengar dari parents mereka sering banget menggunakan istilah Miss tapi misalkan membicarakan sekolah A gitu ya, Miss tapi sekolah A itu pure Montessori nggak sih gitu. Terus next time ada lagi parents bilang, Miss kenapa sih sekolah ini nggak pakai Montessori gitu. Terus akhirnya si Arin bilang, Mbak, apaan sih pure Montessori gitu. Terus memangnya kalau sekolah nggak ada nama Montessori itu artinya tidak menggunakan metode Montessori atau apa gitu. Terus akhirnya seru nih bahas sama Hegi yuk gitu. Karena kebetulan silakan disebutkan Hegi itu kenapa ngebahasnya sama Hegi, karena lu punya Diploma Montessori. Boleh diceritain dulu Gi sebelum kita bahas Montessori-nya. Apa itu diploma Montessori? Kapan lo ambil? Kenapa lo ambil? Oh, oke. Cerita dulu ya. Yes. Jadi gue ambil diploma Montessori itu sekitar tahun 2020. Waktu itu tuh kondisinya pandemi dong? Pandemi. Okay. Sekolah dari rumah. Waktu itu anak gue dari TK mau ke SD. Oke. Dan gue juga baru resign tuh. Jadi semuanya serba baru. Gue resign di akhir 2019. Masuk ke Maret pandemi. Juli anak gue masuk sekolah gitu kan. Dan gue bener-bener blank. Gue gak, ya selama dia TK gue gak pernah ikut-ikut ngajarin dia ya. Kita kan kayaknya kalau zaman dulu gak ikut-ikutan lah ya. Nganter udah semua, bayaran udah ya kan. Apalagi waktu itu gue juga kan kerja gitu. Jadi gue bener-bener I have no idea gitu. Gue harus mulai dari mana. Udah gitu ini pengalaman pertama gue. Anak gue baru 1 masuk SD. Terus gue ngajarin dia yang ada ribut mulu, ngotot-ngototan mulu. Terus kita tuh kalau di sekolah Montessori kalau baca ada namanya levelnya pink, blue sama green gitu kan. Nah jadi anak gue tuh dites. Anak gue ada di level pink. Ini tes mau masuk sekolah? Enggak, udah masuk sekolah, udah di sekolah. Ini cuman buat benchmarking gurunya aja. Karena kan setiap anak beda-beda kan, gitu. Jadi dia dites nih, dia dapat dia kemampuan dia di pink. Sementara sebagian temennya tuh blue, bahkan banyak yang green. Ya membaca. Kalau green tuh berarti udah advance lah ya. Ya gue seperti orang tua pada umumnya dong, membandingkan anak gue. Terluka dong. Wah, gue pink. Gitu. Aduh gimana ya, gue harus gimana gitu. Nah waktu itu jadi sekolah anak gue juga sekolah Montessori. Nah terus waktu itu gue lihat, ya biasalah kita kan suka scrollingnya di Instagram. Ada workshop ngajarin anak baca ala Montessori, gitulah awal mulanya tuh gitu. Cuman 1 kali pertemuan. Gue ikut dulu yang ngadain namanya Montessori House Asia. Nah gue ikut nih. Oh kok ternyata nggak susah-susah amat ya ngajarin anak gitu. Sementara gue tuh ngajarin anak gue udah dengan emosi, udah segala macam. Kok nggak bisa sih gitu kan. Wah udah pokoknya udah sepaneng banget kan. Gue praktekin lah cara yang diajarin dari workshop 1 kali itu, and it works gitu loh. Baru 1 kali tuh gitu. Maksudnya ya gue happy, anak gue happy ya jadi happy. Iya kan, karena guenya juga nggak marah-marah kan. Udah abis itu workshop pertama, ada workshop lagi yang kedua. Ikut lagi lah gitu kan. Ikut lagi, gue terapin lagi, cocok ya kan. Ya udah terus
nggak jauh dari situ mereka memang punya program diploma kan. Nah jadi gue pikir ya udahlah, waktu itu kan kita juga nggak tahu ya kondisi anak sekolah di rumah nih sampai kapan gitu, dan gue kan harus mempersiapkan diri gue gitu. Maksudnya gue juga di kantor, di pekerjaan kita kan kalau misalnya mau punya pekerjaan baru atau mau misalnya lu mau naik jabatan atau apa, lu pasti ada trainingnya, pasti lu punya persiapan kan. Nah buat gue ini pekerjaan baru gue nih, nemenin anak gue sekolah di rumah, mendampingi anak gue gitu. Untuk dikerja aja kita siap-siapin, masa untuk nemenin anak sekolah lu nggak punya modal apa-apa. Waktu itu pikiran gue gitu aja gitu. Gue nggak punya modal apa-apa, boro-boro gue aja itu kayaknya momen-momen gue baru berkenalan lagi gitu loh sama anak gue. Karena kan ya gue sibuk seperti pada umumnya ibu-ibu bekerja lah. Ya mungkin gak umum ya, tapi memang waktu itu tuh load kerjaan gue lumayan tinggi. Gue juga banyak keluar kota, jadi gue emang gak terlalu deket sebenarnya awalnya sama anak gue. Nah tapi di momen itu, momen sekolah di rumah, terus gue juga ya emang gue mempersiapkan dirinya sebenarnya buat itu, buat mendampingi anak lo itu. Buat mendampingi anak gue gitu, asal muasalnya. Gitu sih kenapa gue ambil diploma. Oke. Diploma itu memang terbuka untuk umum, bukan untuk pengajar saja gitu misalkan? Enggak, untuk umum. Jadi kalau di tempat gue ambil itu ada 2 tipe. Yang satu kalau lo mau ngambil diploma, jadi modulnya lebih banyak gitu. Kalau gue nggak salah ada 16 modul. Atau lo mau ngambil yang cuman Montessori-nya aja gitu. Jadi 5 area Montessori itu ada cultural, sensorial, language, practical life, math. Nah, ada lagi yang komplit tuh, yang sampai ngerancang kurikulum, evaluasi, ya semuanya lah gitu pokoknya ya. Bahkan nutrisi juga dipelajarin. Nutrisi anak, iya kayak gitu. Jadi emang komprehensif banget gitu. Nah, lo ngambilnya yang full, gue ngambilnya. Wah, luar biasa Ibu. Coba tepuk tangannya yang full loh dia. Karena waktu itu juga kan gue dari kerja, terus waktu pandemi tuh bener-bener gak ada kegiatan kan. Ya gue juga bingung kan mau ngapain gitu kan. Ya udahlah sekalian lah jadi. Tapi banyak loh ibu-ibu bingung sama pandemi. Contohnya gue sibuk aja nonton K-drama yang belum gue tonton, gue bikin list gitu kan. Maksudnya gue gak kepikiran pandemi, udah gue stres, terus gue mau harus mendampingi anak. Itu semua ibu-ibu di dunia harus mendampingi anak. Tapi lu tuh memilih untuk ngambil diploma gitu. Ngambil diploma kan artinya lu harus mengikuti ujian, betul kan? Iya. Dan apa sepengetahuan gue ikut ujian untuk punya diploma Montessori itu lu harus bikin alat peraga, am I right? Betul kan? Iya, ya itu kan? mengingatkan bukan lo ikut ujian tertulis gitu kan? Ya tertulisnya ada, bikin alatnya ada, bikin esainya ada, ya pokoknya you name it lah, komplit lah. Emang itu pusing banget sih. Itu sebenarnya gue kayak bikin kerjaan gue sendiri sih gitu ya. Gue seorang emak-emak yang gue tuh nggak bisa banget lo nulis. Jangankan lo nulis esai ya, nulis caption di Instagram aja itu gue mikirnya bisa 3 hari loh. Abis itu gue nggak jadi posting karena gue nggak nemu caption yang tepat. Gitu. Nah zaman gue kerja dulu, gue punya departemen PR kan. Jadi gue memang banyak berkaitan sama media. Tapi gue punya departemen PR. Jadi gue selalu dibantu sama departemen PR gue untuk yang berhubungan dengan tulisan. Bahkan kalau misalnya klien gue minta revisi judul aja, ya itu gue serahkan kepada karena gue saking nggak bisanya gitu. Art and craft itu gue nggak bisa, DIY itu gue bener-bener I'm not a DIY person. Gue nggak bisa banget gitu. Ya tapi semuanya belajar. Dan guru gue namanya Miss Rosa ya. Halo Miss Rosa. Miss Rosa muridmu loh ini. Jadi Miss Rosa tuh bilang, ya kamu harus ngalamin. Gimana kamu tahu anakmu tuh kesusahan apa enggak kalau kamu nggak ngalamin? Oh my god, deng, bener juga ya. Iya. Kalau kamu nggak ngegunting, kamu nggak tahu gimana tuh susahnya pegang gunting. Terus kamu nyuruh anak kamu cuma bilang ininya. Kamu nggak ngerasain. Lu mau anak lo bikin jurnal, tapi lu nggak tahu gimana susahnya nulis. Betul. Bahwa nulis tuh kan sebenarnya butuh ide. Betul. Bahwa ide itu lu harus mengalami. Mengalami artinya lu
kasih dong anak lo pengalaman. Betul. Bukan lo biarin dia sendiri. Betul. Nah, Butuh kosakata datangnya dari mana? Kan harus diskusi, baca gitu ya. Ya, betul. Lo harus gitu. menambah paparan gitu kan buat modal anak lo. Kayak lo sedang memberi diri lo sendiri modal dengan ambil si diploma itu. Iya. Oke. Benar banget itu. Oke, itu ya. Jadi kenapa kita mengundang Hegi lagi untuk ngebahas Montessori, karena menurut gua dan Arin ini orang terdekat yang legit kalau istilahnya Arin. Aduh, terima kasih loh. Terima kasih loh. Gue quote Arin gitu. Kemudian Montessori, kita balik ke Montessori. Montessori itu sebenarnya apa sih? Apakah it's a brand, it's a philosophy, it's a method, what? Ya, nah ini menarik nih sekalian pertanyaan lo yang tadi ya. Suka ada yang nanya kan, Miss ini pure Montessori apa enggak gitu kan. Jadi Montessori itu sebenarnya adalah sebuah metode yang memang berfokus pada 6 tahun pertama pertumbuhan anak ya. Jadi 6. usia 0 sampai 6 tahun. Gitu. Sebenarnya fokus utamanya di situ, tapi memang masih terus bisa dipakai gitu loh. Nah, metode ini sendiri sebenarnya fokusnya tuh ya di anaknya itu sendiri gitu. Jadi kalau kita mau bilang ya semua metode juga fokusnya sama anaknya, ya enggak juga gitu. Kalau di sekolah pada umumnya kita ambil TK lah ya. Kita ambil TK kan, kalau di TK kan biasanya datang nih anak-anak, gurunya bilang, oke, hari ini kita mewarnai ya. Ini kertasnya, ini krayonnya, anak-anaknya ngewarnain. Ya berarti kan senternya adalah gurunya yang kasih direction gitu. Nah kalau di sekolah Montessori itu ya senternya adalah anaknya. Hari itu anaknya lagi butuh apa? Di situ ada satu tray isinya peralatan mewarnai, ada satu tray isinya peralatan berhitung, ada satu tray peralatan untuk menulis misalnya. Ya dia lagi butuh apa? Dia butuh mewarnai, dia akan ambil yang warnain. Dia butuhnya ngitung, ya dia akan ambil tray ngitung. Atau dia butuhnya mungkin meronce, ya dia ambil tray meronce gitu. Jadi senternya adalah anaknya. Anaknya yang memutuskan, yang memilih. Anaknya yang memutuskan. Jadi kalau balik lagi, apa sih Montessori? Montessori adalah metode. Gitu. Metode yang kalau menurut dokter Montessori ya boleh dipakai gitu. Boleh dipakai sama siapa aja. Gitu. Nah terus kalau kenapa orang suka nanya ini pure Montessori apa enggak gitu. Betul. Berarti ada yang oplosan dong, ada yang pure. Iya. Nah kalau nanyanya ke lo gitu ya, pure Montessori apa enggak ya? Kalau nanyanya ke gue, beneran Montessori apa enggak? Beneran apa enggak gitu. Ada palsunya berarti ya, KW. Jadi kalau beneran apa enggak kan korelasinya sebenarnya lebih ke brand ya. Gitu. Jadi tapi kalau menurut ini sependek pengetahuan gue ya, bismillah semoga gue benar. Montessori itu bukan semata-mata brand, itu tuh sebuah metode gitu. Jadi ya boleh aja disematkan sama brand-brand sekolah itu, tapi memang ada asosiasi yang bahasa lo tadi legit ya. Ada asosiasinya ada gitu. Yang kalau lo mau pakai standarnya dia. Nah, jadi kalau beneran apa enggak beneran, menurut gue sih insya Allah beneran aja. Tapi kalau pure apa enggak pure, ada sekolah-sekolah yang dia hanya mengambil alat-alat bantunya aja. Jadi kalau di masyarakat umum banyak yang kenal Montessori itu alat bantu gitu loh. Montessori itu identik sama alat bantu. Iya betul. Ya, jadi kayak misalnya lu ada alat bantu untuk baca, ada alat bantu nulis kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau di sekolah yang pure Montessori bukan hanya menggunakan alat bantunya aja, tapi guru-gurunya tuh benar-benar memahami filosofinya Montessori itu sendiri gitu. Ya itu berpusat pada anak itu tadi. Ya gitu. Guru-gurunya tuh benar-benar harus bisa mengetahui kebutuhan si anaknya ini gitu loh. Dia harus bisa benar-benar menghormatin anaknya, memandang si anak itu ya bukan anak kecil gitu. Iya tubuhnya kecil gitu, tapi dia punya kebutuhan yang sama. Dia harus sama-sama dihargai, sama-sama dihormati gitu. Jadi sebenarnya kalau yang pure harusnya dia benar-benar gimana cara dia memperlakukan si anak itu gitu loh, supaya anak itu bisa menemui apa kebutuhannya dia, berdaya seutuhnya gitu ya. Yes, itu. Apakah outcome-nya akan berbeda ketika sekolah menerapkan metode Montessori ke akar-akarnya gitu ya, atau cuma mengadopsi alat peraga atau sorry to say kan ada yang menjual dalam tanda kutip namanya saja begitu. Dalam jangka panjang sih menurut gue
ada ya pasti ya. Tapi balik lagi, efeknya dari belajar Montessori itu nggak instan. Itu panjang banget. Jadi nggak bisa dilihat langsung pada saat itu gitu loh. Jadi mungkin efeknya dalam jangka panjang ada. Contoh gini ya, kalau sekolah yang memang dia pure Montessori, misal ini contoh ya. Belajar nulis ya, kita ambil contoh. Kalau belajar nulis tuh enggak serta-merta anaknya diajari nulis, dikasih pensil, enggak Kertas gitu. pensil gitu Iya, ya, kertas pensil enggak. Kan kalau untuk kita nulis kan kita perlunya kan jempol, telunjuk, jari tengah. Ya kan? Ya kita harus kuatin ininya. Ini aja dikuatin dulu. Jepit-jepit jemuran, diajarin spooning, apalagi ya, mungkin lo mindahin telur. Jadi supaya lo tahu kenceng, pelan ya kan. Terus hal-hal yang berkaitan sama 3 jari ini gitu. Jadi nggak langsung diajarin pensil, kertas gitu. Nah mungkin ada nanti nextnya kalau bagian dari belajar nulis juga ada kita namanya large movable alphabet tuh yang gede-gede itu. Nah si alfabetnya tuh disusun. Jadi bukan nulis pakai pensil tapi kita nyusun alfabet gitu. Misalnya bola, BOLA. Nah ada sekolah yang mungkin hanya menyediakan si alat peraga itu, large movable alfabetnya itu tadi gitu. Ya ketika nyusun ya benar nyusun, tapi ketika pegang pensil mungkin dia belum kuat banget sebenarnya si 3 jarinya ini gitu. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya adalah indirect preparation gitu loh, untuk kebutuhan lo nanti. Terus berarti bukan agak susah ya, agak tricky dong ya berarti untuk orang tua mengetahui gitu ya. Aduh, ini Montessori yang secara filosofis memang mereka menerapkan itu, semua pihak yang terlibat kan berarti bukan cuma guru ya. Ya kan, semua orang di sekolah itu kan, berarti kan contoh kecil janitor misalkan anak menumpahkan air, berarti kan tugasnya janitor tidak boleh membersihkan air tumpahan itu untuk anak, begitu kan? Ya kan, karena anak memberi ruang kepada anak agar berdaya, gitu kan? Nah, berarti kan bukan cuma guru kan? Berarti satu keluarga di sekolah itu harus memahami dalam tanda kutip gitu ya, sampai level-level tertentu. Berarti agak tricky dong buat orang tua mengetahui kalau ini legit apa enggak ya, ini ya itu tadi pure Montessori atau enggak dong, sampai ketika mereka menyeburkan anaknya ke sekolah tersebut. Iya, tricky sih memang. Tapi makanya modalnya adalah kitanya dulu nih, orang tuanya dulu harus paham dulu. Paham gak ya, betul juga. Gitu loh. Maksudnya kita menuntut pihak luarnya paham, kitanya sendiri nggak paham ya kita. Jadi gini ya, contoh nih ya. Ada ini terjadi waktu gue lagi survei buat sekolah anak gue. Judulnya dia sekolah Montessori waktu itu. Namanya sekolah Montessori ya. Nah, waktu gue datang, gue juga waktu itu pas lagi lihat HP gitu. Ternyata anak gue tuh kayak manjat-manjat kursi gitu loh. Nah, terus gurunya bukan guru sih, mungkin admin atau apa, tiba-tiba dia nengok ke anak gue, jangan turun gitu loh. Ya gue kaget kan, maksud gue kan ada pendekatan yang lebih, kakak hati-hati, yuk di bawah yuk, ya gimana lah gitu ya kan ya. Lu kalau misalnya itu terjadinya sama anak gede yang naik, lu bakalan gitu nggak? Misalnya itu orang dewasa, nggak, pasti ibu maaf bu, duduknya di bawah, ya kan. Harusnya dia menghormati anak sama dengan dia menghormati orang dewasa. Gitu loh. Itu menurut gue simpel banget. Itu salah satu prinsip dasar Montessori. Prinsip dasar banget gitu loh. Jadi waktu dari hasil yang gue baca-baca, harusnya mereka menghormati anak sama seperti menghormati orang dewasa. Jadi menurut gue, itu langsung gue udah take out dari list gue gitu. Baru di depan aja belum juga masuk udah begitu kan. Betul. Gitu. Terus ada lagi contoh yang gue temuin kayak gini. Kalau kita di Montessori tuh nggak dibiasakan untuk memuji. Maksudnya bukannya lu nggak boleh muji ya, tapi bukannya satu kerjaan selesai lu dipuji, satu kerjaan selesai dipuji terus menerus. Karena ya kalau lu melakukan sesuatu dengan benar, ya memang lu harus melakukan sesuatu dengan benar kan, bukan karena pujian kan, gitu. Tapi bukannya nggak boleh gitu. Nah, ada pernah gue lihat setiap anaknya selesai ngerjain sesuatu, good job, aduh pinter banget kamu. Ini di sekolah yang sama? Nggak, ini di sekolah beda gitu. Good Montessori job. juga? Montessori. Wow. Good job, pinter ya, aduh pinter banget sih kamu, ayo siapa lagi? Anak lain kerjain, good job, pinter banget sih kamu gitu. Ini gurunya? Gurunya gitu. Coret lagi dong lo.
pertimbangkan, ya kan? Karena kan kadang-kadang itu refleks ya. Kalau itu kan masih refleks lah, gitu kan. Nah, tapi kan sebenarnya tuh kalau di Montessori ya udah kalau benar, oke benar, terima kasih, udah gitu aja. Jadi anak tuh nggak melakukan sesuatu karena ingin dipuji gitu loh. Tapi kalau kita sebagai orang tua ya nggak apa-apa. Misalnya ntar malam atau gurunya di akhir kelas lu bilang terima kasih anak-anak kalian tadi melakukan dengan baik ini gini, ya nggak apa-apa, it's a compliment. Tapi nggak setiap ngelakuin puji gitu. Jadi loh. untuk para orang tua yang tertarik dan ingin menyekolahkan anaknya di sekolah Montessori atau ingin mengaplikasikan metode Montessori, sebenarnya peran mereka itu apa sih? Peran orang tua, wah peran orang tua sih sangat besar ya. Orang tua yang paling pasti, yang paling mendasar, ya dia juga harus mengetahui kebutuhan anaknya gitu. Jadi orang tua nih jalannya bersama-sama sama guru gitu, nggak bisa cuman narok di sekolah, udah gitu. Jadi maksudnya kalau menurut gue Montessori itu adalah lifestyle. Jadi ketika lu di sekolah anak lu diajarin untuk ketika dia numpain air, yuk kita sama-sama bersihin. Tiba-tiba di rumah begitu dia numpain air, udah mbak aja bersihin gitu, nggak bisa ya. Jadinya nggak sejalan gitu. Jadi ya harus sama-sama, lifestyle harus sama. Ketika lo di rumah kirim anak lo ke sekolah Montessori, lo di rumah juga harus punya sabar yang banyak. Lo harus kasih kesempatan sama anak lo bekerja gitu loh. Dan berdaya itu tadi. Berdaya gitu. Jadi kuncinya adalah orang tuanya kenal sama anaknya. Paham anaknya. Gimana caranya kita kenal sama anak kita? Ya diajak ngobrol, menghabiskan waktu bersama, diajak beraktivitas gitu. Itu soalnya gue alamin ya. Maksudnya gue hidup nih sama anak gue. Kayaknya sebenarnya lu simpel ya. Masa orang tuh gak kenal sama anaknya? Ya karena gue ngalamin gitu. Gue tinggal sama anak gue. Gue pulang malam tidur, gue bangun pagi anak gue kasih ke mbak, gue pergi ke kantor. Gue pernah mengalami itu gitu. Jadi ya gue juga nggak terlalu tahu banget, gue nggak terlalu banyak ngobrol. Ketika gue pergi ya udah, gue pergi anak gue di belakang, gue di depan, udah kayak gitu. Mungkin anak gue nonton, gue sibuk sendiri. Tapi begitu gue kenal ini, bahwa gue tahu anak gue itu butuh, ya kita sambil ngobrol gitu. Ini nih jalanan ini nih dulu rumah ibu di sini loh mbak. Ini waktu ibu kecil tuh ibu di sini. Nah itu tuh ada kalau belok ke kiri ada warung. Jadi tahu ada kiri ada kanan, ada warung. Anak-anak umur 5 tahun 6 tahun kan maksudnya seneng loh di ceritanya tuh nggak usah yang wah banget, emang cerita hari-hari aja gitu. Itu tuh dulu sekolahan ibu tuh di situ tuh sekolahnya besar banget loh. Itu di satu angkatan ibu itu ada 10 orang. Angkatan tuh apa ibu? Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi hal-hal simpel-simpel aja gitu. Ya jadi bersama-sama ya, dan harus konsisten ya gitu. Jangan cuma mengharapkan pihak sekolah, guru terutama gitu, menerapkan metode tersebut kepada anak, tapi di rumah nggak sinkron. Gitu ya. Karena sebenarnya apa yang mau disampaikan sama Dokter Montessori melalui metode ini adalah bagaimana kita mendampingi anak-anak untuk mereka ya bisa hidup nantinya gitu loh. Ya cara kita mendampingi ya dengan kita hidup, dengan mengajak hidup gitu bersama-sama gitu loh. Terus juga ya kalau di sekolah kan mungkin sekolah punya alat bantu, punya dengan berbagai macam standar ya. Gimana sih kalau kita mau Montessori di rumah gitu? Itu kan alatnya mahal yang tuh, segambreng-gambreng gitu ya kan ya. Sebenarnya sih enggak. Maksudnya kalau kita di rumah ya kita dengan kemampuan kita gitu loh. Kalau di sekolah Montessori segala macam alat sensorial diperkenalkan. Kalau kita di rumah kita ajak anak kita misalnya nyuci piring. Itu sponsnya itu kan punya tekstur. Kenalin ke anaknya. Ketika sponsnya ketemu air gimana? Ketika sponsnya kering suruh pegang rasanya beda. Ada halus, ada kasar. Gitu. Itu tuh simpel-simpel banget. Terus yang paling anak-anak suka tuh diajakin masak. Kalau kecil-kecil tuh ya. Ajak anaknya ngocok telur. Kalau ngocoknya mecahin dari mulai mecahin terus ngocok. Ngocoknya kekencangan telurnya tumpah. Dia harus punya apa tuh namanya ya? Perkiraan gitu loh, pelan sama kencang. Tapi ya super sabar ya, nggak mungkin tuh anak sekali langsung bisa. Terus kalau gue zaman anak gue kecil, setiap masak kacang panjang sama buncis nggak pernah simetris, karena anak gue yang motong gitu. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Ya nggak apa-apa, nanti dia tahu itu panjang, itu pendek. Betul. Nanti gedean dikit bisa pegang pisau, kasih pisau yang kita pastikan pisaunya aman. Kasih
potong tempe, potong tahu, ya ada yang gede ada yang kecil, nggak apa-apa. Tapi lama-lama nanti dia bisa, dia kenal, oh sama ya, oh sama tuh simetris ya, belajar perkiraan di situ gitu. Betul. Jadi sebenarnya panjang pendek, besar kecil gitu. Jadi sebenarnya ini tuh simple banget gitu. Maksudnya kalau kita pada umumnya masyarakat kenalnya Montessori tuh dengan segambreng alat-alat peraga dan alat bantu. Betul. Tapi itu namanya alat bantu. Betul. Jadi digunakan untuk membantu. Yang utama adalah gimana kita orang dewasa mendampingi mereka gitu. By the way, waktu gue ambil diploma Montessori ini, anak gue udah kelas 1 SD. Alat-alat itu udah 7 tahun ya. Iya, udah 7 tahun. Alat-alat itu tuh banyak kan dipakainya di TK kalau di sekolah Montessori. Jadi di gue nggak terlalu kepake. Sudah lewat tuh phase-nya. Udah lewat. Jadi gue ada beberapa yang gue beli ya karena keperluan tugas. Gue paparin ke anak gue, dia nggak tertarik, kecewa pasti gitu. Itu udah beli loh Nina. Terus gitu kan. Nah jadi kalau alat-alat itu di sekolah ya kepake banget, memang dibutuhkan gitu. Tapi kalau kita di rumah ya kita bisa dengan apa yang ada di rumah memanfaatkan. Jadi waktu gue ambil itu anak gue udah SD. Jadi memang kalau dari segi alat di gue nggak terlalu banyak yang kepake. Tapi cara pandangnya Dokter Montessori, filosofinya itu banyak merubah pandangan gue gitu loh. You do parenting ya. Iya. Ngedampingin anak lo sampai sekarang gitu. Justru si filosofi itu yang jadi pegangan lo. Iya, gitu. Ya betul. Dan correct me if I'm wrong, gue juga waktu itu cukup ngulik waktu anak gue belum sekolah gitu ya. Dan yang salah satu gue baca adalah memang menggunakan alat bantu tapi alat yang sebenarnya gitu. Jadi misalkan mau main masak-masakan atau membantu memasak ya pakai alat memasak gitu kan. Dengan memastikan keamanannya gitu kan. Dan itu tadi lo sebut mengocok telur gitu ya, gue inget banget ada masa anak gue memecahkan telur tuh nggak bisa. Gue tuh kayak kenapa ya kok susah amat gitu. Ternyata ya memang kita harus melewati fase memperkirakan tenaga yang kita butuhkan gitu. Gue jadi kayak ya tercengang gitu, ternganga kayak oh iya ya gitu, ada masa-masa itu gitu. Dan tadi menggarisbawahi mendampingi anak gitu ya, dan sesuai dengan kecepatannya dia gitu ya, jadi nggak memaksakan sesuai dengan fase-fasenya dia ya. Nah terus kalau gue pegangan gue selain di Montessori ya kan, kita di Islam tuh juga diajarin ya, gue agak lupa tuh ada 3 fase kalau nggak salah ya untuk ngedampingin anak. Di 7 tahun pertama perlakukan ia seperti raja gitu. Gue agak lupa 7 tahun keduanya apa, 7 tahun ketiga kalau gue nggak salah partner bisnis gitu deh. Nah sama di Montessori juga gitu. Di 6 tahun pertama lu bener-bener mesti melayani mereka. Jadi lu memang bener-bener serving. Nah guru-guru di sekolah Montessori itu begitu semangatnya melayani anak-anak gitu. Serving in term of yuk kamu mau apa nak, silakan gitu. Kamu hari ini lagi mau belajar apa, silakan gitu. Serving dalam artian lu punya sabar yang sangat luas. Lu memberikan dia kesempatan, tetapi semua ada batasannya. Gitu. Buat teman-teman orang tua yang lagi pilih-pilih sekolah, ini pure Montessori atau tidak ya gitu. Ini legit atau tidak ya gitu. Ini cuma fokus di alat peraga atau tidak ya. Ini Montessori tapi kok murah ya harganya, harusnya mahal dong gitu. Itu gimana pesannya? Pertama kita kenalin kemampuan kita. Ya, kita tahu dulu kita maunya yang kayak gimana. Habis itu yang kedua, datang ke sekolahnya. Gue sih yakin ya, kita sebagai ibu, kita kan punya perasaan ya. Maksudnya lu pakai hati lo deh. Lu lihat anak lo cocok di mana, lu ngobrol sama gurunya cocok di mana. Kalau gue modalnya itu aja sih sebenarnya gitu. Dan yang ketiga, nggak bisa ngandelin sekolah. Mau sekolah yang mau pure banget, yang tadi gue bilang kalau misalnya di rumahnya nggak konsisten, inline, nggak konsisten, jadinya tetap nggak akan bisa tidak maksimal gitu. Jadi mau yang semahal apapun atau semurah apapun nggak bisa 100% kita andelin
kasih anak ke sekolah, baliknya udah bagus. Jadi memang peran sekolah 100%, peran orang tua juga 100%. Oke. Bismillah, semoga nemu sekolah yang cocok. Dan lagi-lagi Montessori yang penting kita pahami sampai ke akar-akarnya secara filosofis. Thank you Hegi. Thank you. Semoga membantu. Amin.